Halo semuanya, balik lagi di channel Aing Juan dalam konten. Nah, kali ini kita bakal coba nih variasi baru. Kenapa? Karena tebak-tebakan gambar, tebak-tebakan suara terlalu sulit buat seseorang. Tapi ya secara kan kita udah menang, ya enggak? Oh, siapa itu yang belum menang itu? Nggak tahu. Oh iya. Jadi udah jelas kan Iya, siapa yang belum menang. Oleh karena itu, kita bakal coba variasi baru buat dia nanti ngerasain gimana enaknya menang, bukan ngerasain gak enaknya asemnya kekalahan. Iya. Sekarang udah ditambahin kopi ini tuh. Nah, Biar lebih enak ya. Iya. Biar lebih syahdu. jadi kita bakal main game Truth or Die. Kenapa Die? Karena di Fusion makanan kali ini buat salah satu dari kita kalau nggak bisa jawab pertanyaan secara jujur, dia bakal makan nih Quaker Oat rasa sambal terasi dicampur sama cabai rawit sekaligus risol dan juga astor atau ya, bisa dibilang kayak coklatos lagi lah begitu. Jadi nanti kita bakal dikasih nih pertanyaan sama Dewa Zeus, 5 pertanyaan kita harus jawab secara jujur. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi kita mulai. Oke, Dewa Zeus kasih pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya cukup menguji mental ya. Menguji mental. Ya, kita harus jawab jujur soalnya. Gunting jantung. Pertama ya. Suaranya bisa dikencengin. Yang pertama ini ada, menurut kalian arti dari the true relationship itu apa? Truler Relationship. about relationship. Oke, I think is Tulisnya apa ini? Pakai bahasa Indonesia aja. oh oke. True first. Hubungan yang sebenarnya. Truly relationship kali. Relationship. Oh, Truly relationship. truly relationship, boy. Oke, ini pertanyaan yang menarik. Saya mau tanya dulu nih. Orang mau tanya dulu sebelum dimulai. Ada yang mau die duluan nggak? Ada yang mau dari duluan? Atau mau semuanya kompakan truth? Truly relationship buat yang nggak bisa jawab, kok pecundang. Oke, jadi kamu mau truth aja? Terus aja dong, Cus boy. dulu dong. Truth? Truth. Truth? Dong. Yakin. Yakin. Kali ini mau jadi pemenang. Iya dong. Oke, kita hargain cupu. Oke. Harganya cukup ya. Orang juga mau truth. Oke, kita kasih dulu yang pertama. Orang yang pertama jawab. Coba Al, gimana Al? Truly relationship. Kayaknya sambil ini Sama rokok dulu. biar lebih mendalami. Oke, boleh. Mungkin sebelum ke Al, gimana kalau ke Fajar dulu sambil nunggu? Hubungan yang sebenarnya ya. Buat aku pribadi, yang namanya hubungan itu sudah menjadi hakikat dari manusia dan kodratnya kita sebagai makhluk sosial yang pertama. Tapi pada sewaktu-waktu hubungan apa yang ingin kita bangun itu tergantung dari kebiasaan antara kita dengan individu lain atau kelompok lain. Apa yang sudah kita bangun dengan mereka. Oke. Dan buat aku sendiri, hubungan itu merupakan sebuah ikatan dalam sosial yang mana tidak bisa dipisahkan antara kita sebagai manusia dengan si ikatan itu sendiri gitu buat aku. Dosen banget emang penjelasannya. Fajar magister filosofi. Gila. Kalian paham gak apa yang dijelasin? Kalau kalian paham, luar biasa. Soalnya saya nggak paham sih, jujur. Gak ngerti tadi Ini kamu ngomong. banyak kiasan yang brilian. Bahasanya berat-berat gitu kan? ya? Berat. Oke. Kita lanjut. Al, tadi kan skip. Gimana Al? Hubungan yang sebenarnya Ya, itu relationship kan nggak harus tentang pacaran doang. Ya? Gimana? hubungan itu kalau buat aku meliputi keterikatan, kenyamanan, kedekatan dan kecanduan. Tuh, simpelnya lagu itu. candu ya? Kayak lagu candu, bukan Awal Karin. Awas. Dari keempat itu, kalau misalkan semuanya dipaduin, kalau misalkan itu semua disatuin dan semuanya ada, itulah yang Belum dipeletek. Hah? Lupa belum dipeletek. belum dipraktekin rokoknya ya. Bukan endorse. Udah nunggu mentonya. Kayaknya ngerokoknya ngerokok kretek ya. Oke, lanjut.
Ya itu, dari keempat aspek itu kalau misalkan dipaduin dan semuanya ada, itulah yang membentuk sebuah hubungan yang sebenarnya. Singkatnya begitu, boy. Dari ini semuanya ya, pacaran, pertemanan, kekeluargaan kayak gitu. Dari Mamang Juan ini gimana ini tuh? Ngomong Yon. Oke, kalau menurut orang sih truly relationship itu tentang memahami sih. Gimana kayak satu individu dengan individu lain bisa memahami bagaimana perasaan dia, bagaimana pemikiran dia. No judgment gitu. No judgment karena ya semua orang punya keunikannya masing-masing, semua orang punya pemikirannya, punya perasaannya masing-masing. Kita nggak boleh judgment gitu. Iya. Dan pada akhirnya saat kita saling memahami, kita berlabuh dan berakhir di tentang saling menerima. Saling mengerti lah ya, Ya. guys. Ngeri. Karena boy. pada akhirnya buat apa kita ngerasa waduh dia CS gua, waduh dia cinta sejati dia, kalau bahasanya Queen mah love of my life gitu kan. Ya. Tapi kalau pada akhirnya dia nggak bisa saling memahami, dia nggak bisa saling menerima gitu. Ya untuk apa? Semuanya bakal karam gitu ya. Kayak kapalnya Titanic gitu. Itu sih kalau tentang orang truly relationship. Jadi Di mana ya kita merasa diterima dan di mana kita akhirnya bisa jadi diri sendiri. Yang Gitu. penting tidak hubungan satu arah. Nah, itu sakit sih. Ya. Kok kayak ya Udah. Oh, iya. Jangan dulu. Iya. Skip, boy. kayak dalam gitu Dalam dari banget. ngomongnya. Itu kok yang buat korban ghosting ya. Gitu. Kasihan. Nah, tadi kan pemikiran cowok-cowok nih. Coba kita dengerin gimana pemikirannya perempuan. Tadi mau ngomong yang lain. Perspektif perempuan ini Ya, tuh kan perspektif. jarang-jarang banget nih. Menurut aku sih true relationship bla 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 bla. Hubungan yang terbuka itu ya pasti tentang keterbukaan. Jadi kalau misal kita ada hubungan, entah itu sama pacar, sama keluarga, sama sahabat, sama siapapun, kalau kita nggak terbuka, kalau kita saling mendem, saling kalau ada masalah, kalau ada yang bikin gak enak tuh ya udah dipendem aja karena itu orang yang kita cintai, itu orang yang ada ikatan sama kita. Jadi kayak harus dikasih tahu, harus dikomunikasikan karena biasanya nih cewek-cewek kayak dikode-kode atau nggak terserah nggak apa-apa gitu kan, itu tuh sebenarnya nggak boleh karena malah membuat hubungan itu menjadi renggang gitu aja sih singkatnya. Akhirnya ngedown lah ya si cowoknya, Insecure. insecure gitu ya. Oh ya, boleh tambahan nggak? Boleh tambahan. Ya, Pak dosen. Dalam salah satu pembahasan filsafat ya, ini tuh jujur aku lupa dari mana bukunya gitu lebih tepatnya. Mengutip lah ya. Ya, motif itu sebenarnya Charles Botov, nggak tahu. Asep Lukman. Halo Dahlan. Cinta itu kan salah satu bagian dari hubungan itu sendiri. Dalam salah satu pembahasan filsafat itu sebenarnya yang dinamakan oleh cinta itu tidak ada gitu. Cinta itu cuma hal fana yang mana yang ada itu hubungan timbal balik. Yang mungkin kita mengklasifikasikan sekarang itu sebagai cinta gitu. Tapi Bukan dalam sebagai capung. Saya dong. iya pung. Tapi hubungan timbal balik yang berlebih terhadap orang tertentu gitu. Jadi sebutannya tuh kayak cinta itu nggak ada gitu. Tapi Oh, berarti dia Yang- nggak ada dong. ini dia capung. Oh, ya capung, Dia bukan cinta ya? Iya. Capung. Marga capung. Marga Cap. Marga capung. Ya, jadi cinta itu tidak ada dalam salah satu pembahasan. Yang adanya itu hubungan timbal balik seperti itu. Hubungan dua arah singkatnya. Ya. Sangat-sangat Kayak- deep ya. Bukan dia pusing. Pusing. Makanya belajar psikologi. Berat gitu apa yang dibahasnya. Oke, kita lanjut ya di pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan kedua ini masih nyambung dengan pertanyaan yang pertama nih ya. Si nyambung nih katanya ya. Nyambung nih. Oke. Pertanyaan kedua, apa ada sosok yang bagi kalian the true relationship itu sendiri? Jika ada, siapa? Hah? Harus disebut. Namanya Ini jangan. COD. Namanya. Mampus. Mampus. Oh, tidak. Ini dulu, kalian mau jawab atau tidak? Ya, mau turut atau die? Tuh. Jawab atau tidak? Tanya coba dari capung nih. Capung tadi kan dari Terus A. dong. Oh, Orang mah turut udah jelas. Udah die aja lah kalian.
Karena orang tidak mau makan campur sari kayak gini, ya udah kepaksa truth and Laki. Cas laki dulu dong laki. boy. Tunggu Ada- aing gengsi truth. Cewek. Oh, Terus. Oke. Kita mulai ya dari yang paling awal tadi. Siap buat truth. Silahkan. Waduh. Ada nggak sih gitu ya dan sebutin orangnya. Aku di Matraman, kau di Kalimantan. jangan Tolong di-spoiler, jangan biarin. di-spoiler gitu dong. Maaf ya Om James, lagunya bagus soalnya. Udah jadi grogi. Tolong pertanyaannya diulang. Apa ada sosok yang bagi kalian the true relationship itu sendiri? Jika ada, siapa? Ntar dulu dalam konteks apa dulu nih? Ya apapun, Apapun. kan truly, Oh, ya udah, truly itu aman, relationship. Apapun. Kan apapun berarti Oke. semuanya. Kan apapun. based on yang kalian jawab. Yang tadi. Oh, mana based on Untuk semuanya. mana based on pertemanan. Eh, Cinta juga kalian ngejawab. Orang tengah jawab cinta untung. Mana ngebahas cinta tuh tadi. Ini bahas loh, dia bahas loh. Sok biarin dulu dia jawab. Ya udah. Mungkin yang paling jelas tuh kan kalau dalam hubungan true relationship itu pasti orang yang paling dekat sama kita, orang yang udah gini banget lah gitu. Dari udah lama juga gitu hubungannya sama dia. Menurut aku sih adik aku. Anti klimaks ya? Kan baru satu. Adik Oh, aku. baru satu. Loh, harus berapa? Emang cuma satu truly Ya, relationship. ya maksudnya kan satu aja cukup gitu. Oh. Ya. Anti klimaks dibilangin. Terus udah itu doang? Udah. Itu aja sih. Oh yakin? Iya ya. Yang Mamang Yuan Mamang sekarang. Enggak dong. Oh, kan ngurus. Karena ngurut itu sudah membosankan. Jangan. Jadi Jangan yang ngomong. jawab kedua itu siapa tadi yang jawab kedua siapa? Yang karena ngurut itu sudah terlalu membosankan. Jadi kita coba dari Oh, ujung ke ujung dulu Oke, gitu. iya. Tapi deal ya. Ya, Pasti jawab. Pasti jawab. kan terus semua. Relationship meliputi keluarga, pertemanan dan percintaan. Kalau kekeluargaan udah pasti sih mama sih. Karena buat aku mama sekalipun agak jujur ya, mama tuh kadang tegas banget bikin aku gak nyaman tapi ya bikin sayang gitu, bikin Tegasnya sayang. tegas emang Tegas karena sayang, tegas karena sayang. Tapi tetap aja tegas-tegas mama sekalipun bikin nyebelin tetap aja itu kan bikin aku sayang juga, makin sayang gitu. Mama itu keluarga. Kalau pertemanan abstrak banget ya. Soalnya banyak gitu. Soalnya banyak banget. CS Medet lah, CS Medet. Oh, bromance ya. Kayak bromance Bromance. lagi. Bromance paling sejauh ini ada dulu teman SMK. Sebenarnya dia adik kelas tapi dia lebih tua dari aku gitu. Dia udah jadi kayak kakakku sendiri sih. Udah kayak sepupu banget. Makanya sering cerita gitu kan bromance. Kadang juga orang nganggapnya kayak nge-gay padahal enggak. Padahal iya. Kalau iya nggak mungkin ada Mungkin Oh, ada. emang siapa? aduh Orang mana sih? Orang Oh, mana? berarti itu truly relationship-nya yang lebih ke enggak juga. Oh, enggak, bener nih. Nanti kasih tahu nih orangnya. Itu Gimana? poin 3 kan? Hah? Itu kan poin 3. Iya, poin 3 kan? Mau Iya. sebut gak nih? Ya siapa? Oh. Poin 3 sebenarnya belum memenuhi standar si ininya sendiri kan. Maksudnya si true. Belum berbalas. Iya kayaknya. Iya kayaknya sih. Iya sih kayaknya. Intinya ada lah. Kan harus disebut tadi. Disebut kan intinya dia 1 UKM lah intinya. Ya udah lah, oh kayak gitu aja. Itu aja. Kasihan. UKM. Ya. Hah? Semoga ini kan diupload minggu ketiga, semoga aja udah jadian ya di minggu ketiga. Oke. Oh, berarti belum? Oh, Doain aja di komen ya. ya. Hal diobral gitu. Jangan dong. Berarti ke Mang Yuan sekarang. Nah, dari Nah, sini- enggak ngurut. Kan gak ngurut. Hei, ntar dulu. Sebentar. Keulang, boy. Ya buat orang masih true relationship gitu ya, buat orang yang memahami orang kayaknya belum benar-benar 100% ada gitu ya. Karena orang sendiri juga orangnya tertutup gitu, jarang buat pengen cerita yang benar-benar ya deep talknya orang sama anak-anak itu cuman permukaan aja gitu. Nggak pernah orang kayak ngomongin
dalam banget gitu tentang diri orang sendiri. Tapi ada sih bromance orang tuh ya sekampus sama orang gitu. Yang paling dekat banget tuh ada namanya Randy gitu. Ya orang sama dia udah kayak gimana ya? Kayak udah adik kakak gitu sebenarnya. Enggak, pasangan mah. Cuman kayak udah kakak adik banget gitu. Orang tahu gitu dalamnya dia gimana, luarnya gimana. Dia juga sama gitu dalam luarnya udah tahu gitu sama. Apalagi kan kita udah pernah hidup bareng gitu. Kita pernah Serumah? ngontrak. Iya, sama anak-anak gitu. Oke. Cuman emang kebetulan kayak banyak hal lah yang orang lewatin bareng dia, manisnya ada gitu, pahitnya ada. Dari tentang percintaan, keluarga, pertemanan, dia paling tahu lah tentang orang gitu. Terus kalau ke tentang kasmaran yang kayak gitu sih orang nggak ada ya, karena sampai saat ini juga orang masih belum menemukan orang-orang gitu yang sekiranya orang ngerasa oh kayaknya dia nih orangnya. Tapi orang sangat berharap sih nemu orang yang pengennya sih orang nggak banyak lagi berhubungan sama orang, tapi orang nemuin orang itu orang yang terakhir. Sekalinya dapat tuh All in benar-benar one dapat lah ya. gitu kan. Karena ya kadang kayak ada orangnya yang dianya ngerasa klop banget gitu ya sama orang, mungkin kalian pernah, tapi orangnya ngerasa enggak gitu. Pernah. Ada orangnya yang ngerasa klop, tapi ada perasaan nggak tahu sih, kadang suka ada perasaan yang nggak paham sih ya, tapi Nggak sefrekuensi. kayak ada ngerasa ganjel nggak Iya, sih kalau iya, sama benar. orang yang salah gitu. Iya, benar-benar. Nah jadi ada hal-hal yang seperti itu gitu. Kalau di keluarga sih orang sama, paling deketnya sama adik gitu, adik orang yang perempuan gitu, namanya Sani gitu. Karena ya ibaratnya namanya juga adik lah ya, kita ngerasain pahit kehidupan ya bareng-bareng gitu. Buat ya kalau ditanya siapa sih orang terakhir yang pengen, bukan terakhir ya, orang pertama yang pengen maneh jaga, ya pasti adik orang Iya. gitu. Bukan pacar, bukan siapa gitu. Yang paling dekat lah ya. Iya pasti adik orang. Ya meskipun yang namanya kakak itu kan kelihatannya gak perhatian gitu ya ke adik, atau kelihatan kayaknya dia mah cuek. Tapi ya secuek-cueknya kakak, sebetulnya dia paling sayang ke adiknya. Gitu. Boy. I feel you, boy. Ya gitu sih. Sekarang ini nih Bapak dosen gimana? Udah magister dia tuh, jangan salah, Bu. Oke. Kalau buat saya yang benar-benar hubungan yang benar-benar aku rasakan ya, Gimana? Motor lewat. kalau dari keluarga mungkin ibu sih. Aku tuh benar-benar terbuka banget sama ibu. Mau cerita tentang apapun, ada masalah, lagi senang, percintaan juga, pahitnya percintaan juga nggak ada rasa keterbatasan gitu. Benar-benar terbuka sama ibu dan bebas juga. Untungnya ibu aku bisa ngasih kayak saran, dan ibu aku nerima juga semua cerita yang aku rasakan. Jadi benar-benar terbuka ya. Benar-benar Kayaknya- terbuka banget sama ibu. First class kamu tuh ibu ya? Iya benar, kayak udah benar-benar first love juga gitu. Ibu tuh udah di hati lah gitu. Dan untuk Tampilannya aja kayak serem gitu ya, kan. padahal Hatinya hatiku lembut. Hello Kitty gitu. Hati aku Hello Kitty. Bangga ini punya teman Right. teman. Fajar magister filosofi filsafat. Dan selanjutnya tuh kalau untuk percintaan ya jujur sih sampai kalau sampai saat ini menemukan true love gitu masih belum ada yang klop, masih belum ada yang cocok banget gitu. Meskipun sekarang sedang menjalani kasih dengan seseorang, tapi menjalani kasih dengan seseorang, Tak fotonya dia. oh enggak. Oh iya. Tapi karena emang belum halal juga, belum ada keterikatan secara resmi juga, jadi aku emang berdoa lah gitu. Aku emang berharap juga, tapi berharapnya ke Gusti gitu ya, ke Tuhan. Berharap semoga emang dia juga yang emang cocok gitu sama aku dan bisa benar-benar jadi true love gitu. Karena jujur aku sekarang ini masih mempertanyakan yang namanya cinta itu apa. Jangankan cinta sejati dulu, cinta itu apa gitu. Capung. Cinta tuh capung. Iya, cinta capung salmon. IG-nya Iya. follow. Dan Nyusahin yang ngedit aja orang. dan Gimana dari kok? yang
Fajar Thank you, Aye. Yans. Dan sampai saat ini yang aku rasakan tapi tidak bisa aku definisikan, cinta sejati itu cinta sejati yang nggak akan pernah berkhianat sama aku itu hubungan aku sama Tuhan. Karena makanya aku Intrapersonal. secinta apapun aku sama makhluk, secinta apapun aku sama benda, sama dunia, yang nggak akan aku pernah tinggalkan itu Tuhan. Karena Tuhan itu meskipun kita tinggalkan, tapi ia tidak akan pernah meninggalkan makhluknya gitu. Karena itu hubungan cinta yang lebih intim lagi gitu, dari cinta-cinta yang pernah ada di alam dunia itu. Jadi cinta-cinta yang capung gitu Ya, cinta-cinta. Ini filsuf tapi agamis ya. Ini dari perspektif Ya, agama juga ya. ini tuh, dari perspektif agama. Dah. Iya sih, kadang orang juga suka berdoa gitu ya tentang love gitu ya. Karena kan cinta ada gitu ya orang ini. Ini orangnya. Ya. Tentang orang yang tepat sih ya. Iya. Dan kita masih bingung karena kita juga belum nikah. Ya. Jadi nggak tahu true love itu kayak gimana sih. Oke. Deep banget sih ya. Omongannya gila ya. Dalam banget ya. Kita tuh insan pencari cinta sejati. Wes. Yang sama sekarang aja masih bingung. Iya. Skip. Emang sih dalam banget obrolannya. Oke, kita lanjut lagi ya ke obrolan yang lebih menarik. Dewa Zeus pertanyaan Yoi. ketiga. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini amoral nih. Ini beda ya sama yang tadi. Oke. Apa kalian memiliki insecurity yang tidak pernah diumbar sebelumnya? Oh. Oke, sebelum kita mulai, siapa yang mau dai? Tidak ada kata insecure untuk cowok. Aku truth. Bentar dulu, truth atau dai? Truth. 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 Truth deh. Terus berarti harus ada. Oke. Dimulai. Ini tidak berguna ini hukumannya ini. Ini nggak tahu nih Dewa Zeus nggak ngasih pertanyaan yang menekan sih ya. Iya. Jadi kita belum mau dai. Ya. Sampai die sampai kenapa sih? Tadi siapa yang belum ngerasain pertama? Fajar ya? Oh iya. Oh iya. Die Pak. dong. Oke, Fajar yang pertama. Kalau aku ya insecurity sebenarnya ini pernah aku sampaikan tapi sama doi aku aja gitu. Sebenarnya yang buat aku insecure itu yang belum pernah aku ceritain kan, tapi baru sama doi aja nih, baru satu orang itu. Mata aku sih, lebih tepatnya dari cara aku menatap dan tatapan aku gitu. Karena aku merasa bahwa aku punya tatapan yang kurang indah, mata yang kurang indah juga. Jadi ketika aku menatap seseorang tuh kayak aku melihat orang itu tuh kayak ini orang indah gitu, menatap aku sebagai matanya indah gitu, matanya bagus. Tapi ketika apakah mata pandangan aku ini, apakah tatapan aku ke dia ini pantas dan seimbang gitu dengan dia gitu. Aku jadi kadang suka tungkul tuh kayak apa bahasa Menunduk. nunduk gitu, nunduk karena aku merasa kayak aku ini nggak pantas kayaknya menatap dia gitu dengan terlalu tulus atau dengan terlalu apa. Dialog senja. Aduh. Ya gitu. Tatapan S2 deh. OTW. Amin. Ngeri sih ya. Dia benar-benar insecure-nya gak kepikiran sih. Iya. Gak kepikiran banget sih ya. Itu insecure yang sangat-sangat mendalam. Bukan insecure, itu tuh sebuah kata hati. Tapi insecure itu yang buat aku Kepikiran insecure gak tuh. kalian gitu ya sebagai cewek-cewek di sana? Kenapa sih Fajar nunduk kalau ngeliat kalian? Bukan karena dia ngeceng kalian gitu, bukan. Karena dia tuh penasaran apakah kalian menatap si Fajar ini indah atau enggak. Enggak, tapi apakah aku seimbang gitu untuk menatap orang Nah, lain? itu dia. Yes. Tapi sih buat orang ya semua makhluk itu indah. Iya. Gak ada yang indah gitu. Iya. Gak ada yang indah. gak ada yang dibuat. Nggak ada yang nggak indah. Gak ada yang dibuat untuk menjadi tidak indah. Iya. Gitu. Karena ya Hmm. Tuhan kita kan nyiptain indah. Iya. Jadi kesimpulannya indah. Aku percaya sih akan hal itu. Karena apa ya? Kita itu kan diciptakan oleh tangan yang sangat-sangat sempurna, yang nggak ada cacatnya, yang nggak akan pernah salah gitu. Karena kesempurnaan itu bukan tentang fisik doang loh. Iya, kesempurnaan bukan tentang fisik, tapi Personality juga ya, sempurna. tapi hakikatnya kita sebagai makhluk itu kita dibuat ada kurang ada lebih. Itu menandakan Wajar. bahwa kita ini sebagai makhluk, bukan kita ini sebagai orang yang paling sempurna. Dan itulah yang harus kita terima gitu. Dan kita harus mendalami lagi, kita harus pahami lagi
bahwa ya hakikat kita ini sebagai makhluk gitu, manusia. Karena pada akhirnya di ujung jalan adalah tentang bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri. Itu benar. Oke, dalam banget sih ya. Sama AA Fajar ini tadi menjawab. Dosen. Iya, dosen. Doktor ya. Doktor. Profesor. Kita lanjut aja ya di Mamang Yuan. Mamang Yuan. Oke. Kalau orang sih insecure itu ditentang apa sih, orang bingung aing pernah insecure apa ya? Jangan sampai bilang enggak. Tapi bagus sih kalau enggak gitu. Mungkin insecure yang selewat-selewat doang sih ya. Iya. Ya orang ngerasa sih orang nggak berdaya gitu melawan dunia. Itu insecure orang. Orang ngerasa orang ini pengen banyak melakukan hal gitu ya tanpa orang harus mengikuti atau menyakiti orang lain gitu. Bukan ingin seperti ibaratnya kan kesuksesan orang tuh terkadang dilihat dari materi ya. Iya. Sedangkan ya orang pribadi orang belum mencapai hal itu gitu. Tapi ya orang juga nggak mau gitu untuk mencapai hal itu harus mengikuti alur. Dan yang orang lihat gitu dari dunia pada hari ini sedang tidak baik-baik saja gitu. Dimana orang lebih baik gitu ya menjadikan kawannya sebagai tangga gitu ya demi mencapai kesuksesan untuk dirinya sendiri. Batu loncatan. Betul. Iya, satu loncatan tangga kan gitu, diinjek-injek gitu kan. Nah, itu gitu insecure orang tuh pengen gitu ya untuk menjadi sukses tapi tanpa menginjak orang lain, tanpa menzolimi orang lain, tapi dunia ini memaksa kita untuk melakukan itu gitu. Dan untuk menjadi orang yang didengar, untuk menjadi orang yang istilahnya sukses secara materi gitu ya, terkadang ya kita harus melakukan itu gitu. Dan orang ngerasa insecure ya karena hal-hal seperti itu gitu. Mungkin secara fisik orang pernah ngerasa insecure sama kayak dosen Fajar gitu. Profesor Fajar. Cuman ya kalau orang udah sampai tahap ya orang menerima diri orang sendiri sih. Gitu. Jadi insecure orang pada hari inilah bukan tentang poinnya gitu ya, benang merahnya bukan tentang orang belum istilahnya kaya gitu, bukan tentang materinya, tapi tentang orang tuh ingin menciptakan dunia orang sendiri di mana orang-orang itu bukan untuk saling menjatuhkan gitu, tapi saling merangkul, saling memahami dan saling mengerti gitu. Tapi dunia itu ya tidak ada gitu di dunia pada hari ini. Dan orang ngerasa insecure karena orang bercita-cita dan berambisi untuk menciptakan dunia yang seperti itu, tapi orang harus melawan gitu ya dunia yang sebesar ini gitu. Kayak gitu sih. Insecure terbesar orang, dan itu kayak berhari-hari orang memikirkan hal itu. Dan sampai hari ini kenapa orang masih memikirkan hal itu? Karena orang ngerasa sedikit demi sedikit orang hampir terbawa gitu ke arusnya. Itu sih kalau orang insecure. Insecure yang juga sangat tidak terduga ya ternyata Mang Yuan ini. Biasanya orang itu insecure soal fisik, soal materi, tapi ini soal kehidupan, bos. Beda banget. Pertama kali kayaknya dengar jawaban kayak gitu. Karena ya insecure tidak harus tentang fisik gitu. Setuju. Karena ya orang mah udah memikirkannya sampai ke hal orang juga nggak ngerasa diri orang sempurna, orang-orang juga orang lihat gak sempurna, apalagi yang harus diperdebatkan gitu. Iya. Pada endingnya ya saling menerima, ya nggak? Oke, kita lanjut ya. Di insecure versi cewek kayak gimana nih? Versi cewek. Di cewek tuh sekarang Ini. lagi Oh, itu. orang kadang suka bingung ya, cewek tuh aduh aku insecure, alis aku kurang Kurang presisi. Ke atas Ini dikit. yang sebelah. aduh ini tarang aku kurang aerodinamis. Mana tahu kan aerodinamis? Iya. Kalau di motor sama sepeda kan harus aerodinamis gitu. Aduh ini tarang aku kurang aerodinamis. Kurang estetik. Motor lambat berarti karena tarang. Karena tarang. Beda. Aman itu. Oke, kita coba denger ya versi cewek capung nih kayak gimana? Apakah dia cewek yang sama aja atau tidak? Kita lihat. Yang jelas kan tadi katanya insecure bukan tentang fisik, tapi sayangnya insecure aku tentang fisik. Mau nangis? Enggak sih. Makan cabai. Hei, menangislah kalau ingin menangis. Pria atau wanita, air mata adalah manusia. Ais.
Strip Profesor Fajar 2021. Atau orang yang bisa berkecimpung di dunia model gitu. Yasin. Di sana tuh orang-orang tuh ngasih tekanan ke aku, ngasih pressure kalau jadi model itu harus sempurna, harus pokoknya cantik, langsing, segalanya deh, pokoknya kulitnya juga harus bagus. Nih, sayangnya kulit aku tuh nggak bagus gitu. Kulit aku nggak bagus ya, kulit kamu nggak bagus ini apa ini? Bentar dulu. Kita dengarkan dulu. Oh, oke. Kita dengarkan dulu Oke, sampai oke, selesai. Gimana? Kayak semisal nih kalau digigit nyamuk kan suka ada bekasnya gitu kan, kalau misalkan digaruk sampai luka gitu kan ada bekasnya, dan akhirnya banyak karena darah aku manis dan nyamuk suka yang manis-manis, apalagi aku juga orangnya manis gitu, jadi kayak gimana ini bukan insecure ya. insecure, ini mah over proud. Dia terlalu pride dengan dirinya sendiri. Incapung we trust. Kadang orang-orang bahkan keluarga pun ada yang berkomentar tentang fisik aku, tentang kulit aku. Apalagi keluarganya tuh bukan keluarga jauh tapi ini keluarga dekat, dan itu bikin kayak down banget. Dan akhirnya aku mikir kalau buat bikin Pengen muji takut. kalau Nanti kita kritik ya. kalau mau bikin kulit aku sempurna itu bakal takes time-nya banyak banget, lama banget gitu. Jadi aku mikirnya buat ngerusak kulit aku aja gitu, ngerusak diri aku aja gitu. Tapi akhirnya ketahuan ya, jadi Agak sedih. Sabar. Sedih kan. Salah target kayaknya mah. Terus gimana? Ini beneran deep sih. Terlalu ini deep banget sih insecure-nya. Tapi nggak apa-apa, ini jujur. Ya nggak apa. Keluarin aja. ya akhirnya ketahuan. Terus ya udah. Terus pas ketahuan tuh bukan kayak kamu kenapa, kayak gimana, sini coba cerita, dirangkul gitu. Kamu ngapain? Punya iman gak kamu? Kamu kurang sholat gitu. Kamu langsung makin oke, gitu. Oke, ya udah gitu. Terus kalau misalkan nanti kalau misal tante ada yang ngelihat luka kamu, bilangnya itu dicakar kucing aja ya. Dicakar kucing nggak ada yang kayak gini gitu, banyak amat gitu. Jadi ya iyahin aja sih, kuatin mental. Ya gitu aja. Dia nangis satu. Nggak nangis. Gak apa sih, mau nangis juga wajar aja sih. Manusia itu nggak, terkadang ya orang-orang ada stereotip gitu ya di semua orang bahwa nangis itu lemah, tapi sebetulnya itu bukan lemah tapi bentuk kekuatan. Kenapa? Karena nggak semua orang tuh bisa nangis loh. Tuh. Dewa Zeus nangis. Dan yang kalian harus tahu ya, ini sebetulnya keresahan orang sih ya tentang fisik gitu ya. Kenapa sampai orang bilang kita harus menerima diri kita sendiri? Karena gini loh, sebetulnya cantik atau ganteng itu siapa sih yang menilai gitu? Ya. Cantik itu bukan tentang putih, ganteng itu bukan tentang putih, tapi itu tentang bagaimana kita bisa nerima diri kita sendiri sebetulnya mah gitu. Karena ya pada akhirnya gitu ya, kita pingin ibaratnya, maaf ya untuk orang-orang di luar sana yang operasi plastik atau apa gitu ya. Kenapa kalian harus melakukan itu gitu? Kenapa kalian harus merasa insecure gitu? Karena ya pada akhirnya orang yang mencintai kalian akan menerima kalian apa adanya gitu. Orang yang emang benar-benar truly gitu ya, about relationship, about love gitu, adalah orang-orang yang menerima kalian. Istilahnya mau kalian cacat, mau kulit kalian hitam, mau kulit kalian coklat, putih, banyak luka gitu ya, itu nggak masalah gitu. Tapi itu tentang bagaimana sih orang itu memandang kamu sempurna gitu, dan bukan tentang untuk menjadi sempurna gitu, tapi memandang kamu sebagai orang yang sempurna dan memperlakukan secara sempurna. Jadi yang menurut orang gitu ya, Cin, mana nggak usah ngerasa kayak diri mana kurang gini. Fuck gitu. Fuck tentang orang-orang yang mengklasifikasi cantik dan ganteng gitu. Itu cuman kebodohan yang ada sampai hari ini. Cantik dan ganteng itu bukan tentang putih, hitam, mata bagus, hidung mancung. Oke, mungkin nanti ada orang di luar sana, kan lu udah punya segalanya. Ente sih,
ya untuk aing goreng, Ya. gigi aing jelek gitu. Gigi aing potong. Dan kenapa gitu? Dan kenapa gitu? Kenapa kita harus insecure gitu? Kenapa kita harus kayak ngerasa, oh mungkin nanti orang lain menilai saya gini. Ya udah gitu. Artinya itu bukan orang yang tepat buat kamu. Ya. Tapi kamu harus bahagia gitu. Di saat kamu memiliki kekurangan, kamu bisa ngefilter mana orang yang emang cinta sama kamu atau orang yang menerima kamu. Dan pada akhirnya gitu ya, orang itu nggak akan banyak, tapi gitu ya, orang yang sedikit itu adalah orang yang benar-benar sayang sama kamu. Dan iya gitu ya, mungkin yang namanya orang tua terkadang mereka ingin sesuatu yang sempurna juga, tapi mereka lupa gitu bahwa diri mereka juga nggak sempurna. Ya bisa bilang itu pelampiasan. Bro aing lah. pisan. Oh balik lagi nih, menangis itu bukan karena lo bener, tapi menangis itu tanda kalau kalian manusia yang punya hati. Betul. Betul. Sesi ini ngahulang tarik Mau sekali. menambahkan sedikit ya, Teruntuk orang-orang yang insecure di sana, jujur aku dengan lantang mau bilang lanjut. Udah kan itu. Ada iklan Teruntuk orang-orang yang insecure di luar sana, aku dengan lantang mau bilang kaget. beauty standard itu nggak ada. Itu tuh cuma buatan manusia doang. Nggak ada yang namanya beauty standard. Soal urusan bahkan kecantikan hati aja itu bukan manusia yang nilai. Itu bukan manusia yang nilai. Beauty standard itu bener-bener nggak ada yang namanya. Bisa dibilang itu cuma nilai angka skor dari ujian-ujian kalian gitu di sekolah. Emang angka itu bisa menentukan kalian itu pintar atau bodoh? Tidak kan? Dan teruntuk orang-orang yang insecure di luar sana, ya tenang saja, kalian tidak sendiri. Dan jangan lupa untuk mencintai diri sendiri. Karena pada hakikatnya yang bisa menolong kalian itu bukan orang lain, tapi diri kalian sendiri. Ingat aja, kita sayang kalian semua. I love you all. It's your time. Okay. This one. Oke, gila ya. Bener-bener dalam sih tadi dari kita bertiga. Tapi ini penasaran nih, fuckboy ini gimana ya insecure-nya? Bukan fuckboy, sad boy. Oh, Sad boy ini gimana sih insecure-nya? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, coba kita dengerin. Al, apa sih insecure mana? Insecure orang. Sebenarnya kalau secara umum segala garis besar mungkin sama kayak yang lainnya ya, insecure ya. Soal fisik sama soal mental sih. Dulu ya sebenarnya sekarang juga sama aja sih, fisik orang gini-gini aja gitu. Mungkin insecure minornya tuh cuma gara-gara ini aja, struktur muka orang yang gak simetris. Terus sama apa, ini kan gigi orang kan gak rapi kan Ya. sama kayak si Fajar konsepnya, apakah orang mandang orang indah ketika orang mandang si orang itu indah gitu. Itu minornya ya. Kalau secara major sih, dulu orang ngerasa orang nggak pantas buat dicintain Anjir, aing pernah merasakan. karena faktor ya ini sebenarnya sih si triggernya tuh receh gitu, gara-gara mantan. Receh banget ini asli. Buat maneh mantannya si Al. Jangan dong. Bilangin loh. Bilangin. Ke siapa? Taruh orang edit yang itu. Sialan. Lanjut. Kenapa orang bisa bilang orang nggak pantas cintain? Karena dulu gini, orang jujur, orang mengutuk orang-orang yang posesif ya. Orang mengutuk pisan, orang sampai ngata-ngatain orang yang posesif maneh. Gitu kan. Kayak apaan sih hidup lu cuma saling memilikin doang, tapi lu pengen memilikin orang itu secara sepenuhnya gitu. Dan yang mana orang secara gak sadar orang ngelakuin itu. Orang ngelakuin itu dan orang langsung kayak gak kayaknya orang nggak pantas deh buat gini. Kayaknya orang bukan orang itu, kayak bukan orang yang ya bisa pantas udah dapetin affection dari mantan aing ini gitu. Dulu orang mikir kayak gitu. Sampai kalau mau dijujurin pernah sampai saking nggak adanya orang yang ada gitu buat jadi bahan cerita di tempat cerita orang sampai hampir mau bikin multiple personality. Bikin apa? Multiple personality, kepribadian ganda. Mana yang bikin tapi? Pengen. Oh. Orang-orang kan secara gak sadar kan kalau orang-orang yang punya kepribadian Polar. ganda gak sengaja kan ya.
ini orang pengen punya gitu. Saking nggak adanya orang yang bisa jadi teman cerita, orang ngomong sama diri sendiri di kamar, insecure sama diri sendiri, ngehina diri sendiri, sampai apa ya, pernah kayak ngerusak badan gitu. Ngerusak bukan badan sih, ya anggota badan lah, Self harassment. self harm gitu, Oh ya, self harm Tipo. gitu. Ya gitulah. orang Sunda dah ya saya tuh ngomong. Insecure orang ya pertama itu merasa gak pantas buat dicintain. Tapi ketika orang Sok lanjut. nemu apa, nemu orang-orang yang bilang bahwa enggak, Mane pantas kok dicintain, Mane pantas gini dong buat dapat kasih sayang gitu ya, orang ngelupain itu karena enggak, aing udah keburu down, aing udah keburu insecure, cukup. Orang bahkan gak pantas buat dicintain buat diri orang sendiri tuh. Yang kedua, ketika orang berkarya, ketika orang bukan berkarya sih, nyoba-nyoba satu hal yang buat orang bisa bikin satu hal, tapi si orang tolol ini kayak enggak ini goreng gini. Orang itu pengen berekspresi, tapi di samping orang itu gak mengapresiasi. Itu yang bikin orang ya bisa dibilang ngedown lah. Yang I feel you, bro. gitu lah. Yang teriak. Kayak sampai ya kalau bisa bilang orang tua sendiri gitu. Kayak, "Ma, aku iseng lo bikin lagu." Kayak buat apa? Kayak ke orang tua sendiri, bukan semama sih, nggak ada lah. Enggak, ngapain gini, kamu buang-buang waktu buat gini. Ya itulah, insecure-nya sampai sekarang kayak apakah orang pantas buat dicintain, dan apakah orang pantas untuk membuat sebuah karya tuh. Oke. Gila, berat banget sih. Sebetulnya ya insecure itu cuma satu kata gitu ya, tapi terkadang orang-orang menganggap ngapain sih, Ya. mana emang insecurean lah. Tapi sebetulnya orang-orang tidak memahami gitu bahwa insecure itu bukan hal yang mudah gitu. Dan insecure itu memerlukan orang-orang di mana memahami sebetulnya bukan untuk menilai atau ibaratnya ngewaro lah ya, Iya. membalas gitu omongannya. Lu mah gini, bukan gitu, bukan untuk ingin dinilai gitu, tapi ingin didengarkan. Sebetulnya itu sih. Wah, gila sih, sedih banget kalau didengar-dengar ya dari cerita kita semua. Semoga sih orang-orang yang di luar sana yang punya cerita yang sama belajar gitu ya dari hal-hal ini. Jangan sampai gitu kalian menghina diri kalian sendiri atau sampai kalian melukai diri kalian sendiri. Kalian berharga kok. Kalian benar-benar berharga gitu. Dan saya kurang yakin gitu ya. Sebetulnya di saat titik terendah kalian ini tidak ada yang mencintai kalian, sebetulnya akan ada gitu orang yang menerima kalian apapun kekurangan kalian. Karena mencintai bukan mencintai kelebihan saja, tapi mencintai kekurangan. Gila nggak tuh? Mantap bro, mantap. Oke, kita lanjut di pertanyaan terberat keempat. Sejauh ini nggak ada yang die gini. Iya sih, kita lihat apakah pertanyaan keempat ini ada yang daya atau tidak. Oke. Dewa Zeus tanyakan. Oke. Sebutkan hal yang paling memalukan yang pernah kalian lakukan tapi orang lain nggak tahu, dan jika orang lain tahu kalian akan merasa malu seumur hidup. Oh, oke. Jadi ini momen termalu kita seumur hidup yang orang-orang nggak tahu. Kalau orang-orang tahu kita kayaknya malu banget gitu. Iya. Oke. Truth or die? Truth. Kayaknya sih truth ya, soalnya kayak nggak ada banget yang bikin memalukan. Nice. Oke. Truth. Karena bisa dibilang masih di batas wajar, nggak tahu batas wajar sih atau enggak. Truth. Truth. Mungkin ini bukan hal memalukan, kesalahan, tapi mungkin yang memalukan juga sih, nggak tahu. Bingung. Truth. Truth. Ups. Nganggur nih, Um, enak kok. Naik salah turun salah. or die. Truth dulu deh. Gak apa-apa. Soalnya ini kayaknya dibanding episode kemarin ini kayaknya yang paling mengerikan gitu. Jawab cepat. Jawab cepat. Jauh cepat. Oh, jawab cepat. Oke, dari Al. Dijabarkan saja atau sebutkan saja? Sebutin aja. Oke, sebut. Kalau aku sih, aduh, ini tuh jadi kayak sesuatu hal Orang daya aja deh, orang daya aja. ada ya. Daya aja.
Lemah. Ini aing pakai mental loh. Enggak apa-apa ini. Dan- Bisa orang lain. Ini belum ada yang nyoba gitu. Dan kalau aku ini suka bersandiwara tiba-tiba gitu. Jadi ketika aku melakukan kesalahan atau sebuah miskomunikasi, aku langsung bukan memutarbalikkan fakta, tapi langsung aku membuat sebuah aku langsung berdialek seolah-olah ini tuh bukan hal yang salah gitu. Tapi ini tuh hal-hal ini bukan hal yang salah, tapi gimana ya? Pembenaran lah. Bukan pembenaran, tapi aku ini nggak bohong. Aku hanya mengganti kata-katanya. Kan orang lain itu kan soal permainan kata-kata nggak semua orang memahaminya kan. Makanya aku memainkan kata-katanya. Aku dalam menceritakan bahwa sebuah miskomunikasi ini seperti apa dan kesalahan aku ini seperti apa gitu. Permainan kata-kata aku nggak bohong. Ya, kalau kamu Kayaknya makan dulu ya. iya enggak lah, ya. kan terakhir. Paling kalau yang aku lakuin tapi orang lain nggak tahu, aku selalu kentut tiba-tiba. Ya. Enggak, maksudnya kayak kentut terus pas kayak ada suatu bau yang tidak mengenakan, aku lempar ke orang lain gitu. Dan basah. Enggak. Terus aja deh. Enggak bisa gitu dong. Gitu. Oh ya udahlah, daya aja. Terus daya Itu aja. orang siapin mental loh ngomong itu tuh. Ya udah, itu kan mental maneh, Iya. bukan mental orang. Satu nih ya. Nih, Oh, Ngerokok aja jadi enak. Enggak ada minum ya. Kopinya udah habis. Kopi habis. biasa aja. Nambah lagi? Rasanya tuh si quakernya ketutup sih. Jadi kayak enak doang. Terus si sambalnya tuh yang malah dominan. Terus campur cabai rawit, campur risol, sama ini apa? Nastor ya. Malah ketutup. Jadi rasanya cuman kayak kita makan bubur sih. Bubur dicampur gorengan. Mau nyoba? Enggak, makasih. Makasih. Ini suapan kedua ya. Lapar ya Pak. Bisa aja sih. Doyan kayaknya ya. Kita buatkan lagi ya nanti. Enak. Nih, cai. Abangnya satu. Doyan sih ini. Lemah. Siapa tahu ini bisa jadi ide usaha ya. Quaker oat dicampur sama cabai rawit, sama risol, sama nastar. Ini inovasi yang bagus nih. Fusion makanan yang sejauh ini masih bisa dimakan. Selain odading Mang Oleh yang kemarin. Terobosan ini tuh. Terobosan. Terbaik. Oke. Lanjut. Insecure-nya nggak rame ya. Insecure lagi. Momen memalukannya nggak rame. Iya. Oh, yang orang gak rame ya? Nggak rame. Rame lah. Itu udah kayak rahasia umum kali. Jangan-jangan Kayaknya. Enggak, maksudnya orang maksud orang udah tahu si Alma aneh kali. Oh. Kelihatan. Oke, kita lanjut di pertanyaan yang terakhir. Dewa Zeus. Oke, apa pertanyaannya? Oke. Pertanyaan terakhir. Momen bahagia terbaik. Sebutkan momen bahagia terbaik dan keadaan paling buruk yang kalian alami Oke, selama hidup kalian. truth ya mau orang. Terus dong, jelas. Kamu mau nyoba? Terus. Cupu. ya terus tapi makan gitu. Oh, salam. Enggak. Nah. Salam. Ngapain? Siapa dulu yang mau jawab? Yuk, gambar. Yang pertama. Oke. Oke, kedua. Oke. Dua. Oke. Terakhir. 1, kedua, 3, keempat. Oke. Gimana, Pung? Momen paling bahagia adalah ketika aku mendengar orang yang aku cintai bilang cantik ke insecurean aku. Itu sih. Kayak, ternyata ada orang yang mencintai sama yang aku benci gitu. Kayak kaget aja, terus akhirnya nangis sih. Kayak nangis bahagia tentu, jelas. Terharu. Oh. Kalau momen terburuk ya tadi, paling ya itu pas lagi insecure banget, kayak ini mending kayak
itu udah sampai mikir surat wasiat gitu. Surat wasiat, tapi kalau mati belum kawin gitu kan. Kok kagok? Loh, kok kawin Kagok. nikah? Iya. Kamu betin. Nikah deh, nikah. Belum punya anak. Iya, masih pengen hidup tapi pengen mati juga. Gitu sih. Oke. Kita lanjut ya ke 2. Hal paling bahagia itu pada sewaktu-waktu ketika keluarga lagi baik-baiknya, maksudnya nggak marah-marah, lagi emang semuanya lagi support banget, mulai dari teman, mulai dari doi, habis itu doi mah ya pada masa itu kesekian ya soalnya, dan yang paling utama itu ketika aku dapat teman-teman baru yang mana itu soal pemikirannya bagus, pemahaman agamanya juga bukan yang fanatik juga, bukan yang fanatik, tapi cerdas gitu orang-orangnya ya, ketemu orang-orang cerdas, ngobrol sama mereka itu pada satu waktu yang bener-bener bikin aku kayak wah bahagia banget gitu, ini rezeki lah gitu. Rezeki kan bukan soal materi ya, tapi tragedi atau kejadian yang indah juga itu disebut rezeki ya. Untuk hal yang paling buruk pernah juga pada sewaktu-waktu ketika lagi ada masalah sama orang tua, masalah sama adik, masalah sama temen, masalah soal kuliah, masalah sama tugas, yang mana tugas aku ini keteteran, yang mana masalah juga mau jatuh, dia mau ditengkas, yang mana ada masalah juga sama doi. Ketika itu kayak semua masalah itu ngumpul dan dijatuhkan ke aku itu pada waktu yang sama, dan menjelang tidur tuh aku nangis sih, jujur nangisnya gitu. Udah bertahun-tahun nggak nangis, waktu itu nangis lagi. Oke. Dewa Zeus minta rokok. Ini asisten Dewa sih. Ares, Dewa Ares. Bukan Anaknya. Poseidon. Bukan. Poseidon saudaranya. Anaknya. Yusuf, ya awas. Oke, momen paling bahagia di hidup orang yang kurang ingat sih waktu orang masih kecil, di mana orang jauh dari perkotaan, orang tinggal di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Borong, Provinsi Manggarai Timur, di mana orang ketemu nenek paling orang sayang gitu ya, nenek orang paling cinta gitu, di mana sebetulnya orang dengan dia bukan satu agama yang sama, tapi dia mengajarkan orang tentang bagaimana menjadi manusia. Orang selalu ingat gimana omongannya dia ke orang gitu, tentang bagaimana sih orang menerima orang lain yang berbeda agama, gimana sih orang cara memperlakukan orang gitu. Itu sih orang ngerasa bahagia banget, dan orang terkadang orang selalu menyesal gitu, bukan ya bisa bilang menyesal, dan terkadang juga orang sedih gitu, tapi bahagia juga karena ya orang bertemu dengan orang yang mungkin second crushnya orang tuh nenek orang gitu, nenek orang yang sekarang udah meninggal itu. Lalu momen tersedih di hidup orang ya ketika nenek orang meninggal. Waktu itu orang nggak bisa ke kuburannya, dan orang benar-benar pengen banget gitu ya ke sana gitu, di saat nanti orang punya rezeki, orang pengen ke kuburannya dia gitu, dan dimana orang ceritain semua kehidupan orang saat orang nggak ketemu selama itu dengan dia gitu. Kayaknya orang nggak ketemu dia udah belasan tahun gitu, dan orang pengen ceritain semuanya gitu, karena orang ngerasa meskipun beliau bukan orang yang sama gitu agama dengan orang, tapi dia mengajarkan orang bagaimana orang cinta dengan orang yang beragama gitu sih. Orang benar-benar ngerasa sedih gitu saat ngedenger dia meninggal. Kan dia di NTT, orang di Bandung, dan orang nggak bisa kesana gitu karena waktu itu adik orang kena penyakit dan orang harus ngejaga gitu, orang nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sih sedih yang pertama. Terus kedua ya orang ketemu orang yang gak tepat gitu, kesedihan orang yang kedua. Dan di situ benar-benar orang nggak lupa tentang bagaimananya orang mencintai diri orang sendiri, dimana orang ngerasa orang selalu salah, dimana orang ya gitu kayak kalian tadi,
mana itu salah, mana itu bodoh, mana itu gini, mana itu harusnya kayak gini, bukan kayak gitu. Tapi ya pada akhirnya orang sadar kalau dia bukan orang yang tepat gitu. Dan yang orang sadar sebetulnya ini bukan orang yang salah gitu, dan bukan juga dia yang salah, mungkin saja gitu. Meskipun ya namanya kebencian, namanya trauma, luka yang akan pernah hilang gitu. Tapi di situ orang cuma ambil hikmahnya, ya kita ketemu di waktu yang salah, kita ketemu dengan orang yang salah, gitu aja. Mungkin aja yang orang yang kata kita itu salah, belum tentu dia salah, tapi dia ketemu kita aja, bukan kita orang yang tepat. Gitu sih. Ya di situ orang ngerasa sedih banget, sampai orang nggak pernah gitu seumur hidup orang. Orang pernah insecure, tapi orang nggak pernah sampai kayak memaki-maki diri orang sendiri gitu. Nah, orang di momen itu orang baru ngerasa, wow, ternyata orang sejelek ini ya. Gitu. Bukan hanya tentang fisik, tapi tentang banyak hal. Gitu sih. Kalau mana Al, gimana Al? Oh, paling bahagia atau sedih nih? Ya dua-duanya kan. Bahagia. Kalau dari kebahagiaan ada dua sih. Yang pertama tuh dulu inget banget waktu umur 4 tahun atau 5 tahun. Dulu orang sering banget jatuh dari sepeda. Padahal sepedanya kecil banget itu seusian buat anak 3 tahun gitu. Sampai pernah ini apa sih, mulut orang kayak berdarah-darah gitu. Oh, robek ya? Sampai robek ya, tapi gak tahu, lupa lagi dijahit atau enggaknya. Robek sampai darahnya ngucur banget. Sampai satu hari papa yang benar-benar kerja dari pagi sampai malam, pertama kalinya sore hari tiba-tiba pulang, terus tiba-tiba ngajak, yuk kita belajar sepeda. Papa lari, aing pakai sepeda itu masih digituin, bisa dipegang-pegang gitu loh. Roda dua waktu itu. Dijagain gitu ya. Dijagain dari belakang. Dibawa ke lapangan kosong. Itu kayak aspal gitulah, kayak lahan gitu. Sampai ayo coba sendiri katanya. Cepat. Coba sendiri akhirnya orang bisa, dan orang sampai nangis seneng gitu. Pak, makasih ya udah datang, udah nyempetin datang. Tuh, yang keduanya ketika orang bisa ngekspresiin diri orang dari kesedihan orang dengan nulis lagu, itu orang paling bahagia banget. Ditambah sama anak-anak yang support. Tulisan mana bagus banget Al, tulisan lagu mana lumayan lah ngena ke orang. Itu orang bahagia banget sih, sampai ada yang apresiasi. Skrip mana bagus banget Al, naik sampai nangis. Thanks. Bacanya. Itu kebahagiaannya. Kesedihannya dimana orang harus nyesel udah pernah bikin lagu buat orang yang orang sayang banget, tapi orangnya pergi. Bener. Orang sedih banget anjir. Asal campur sedih, tapi banyak sedihnya sih. Kenapa harus nyesel gitu. Padahal itu orang bilang kayak orang sampai nangis gitu. Pernah orang nyanyiin depan orang yang, coba Cik lagu buat si itu siap, nyanyiin dong. Orang nyanyiin, orang itu sampai nangis gitu. Mungkin dia orang yang tepat. Bukan, ini cowok masalahnya. Cowok sampai nangis, sampai ngefeel. Sampai ketawa bisa kayak Anin lo tadi. Iya. Bayangin nih, mana kan minta orang kasih denger lagu orang kan. Terus nangis orangnya gitu. Mungkin dia bro. Saya kayaknya ngefeel sih. Ya, kayak ngebro. Tapi orang bilang kayaknya itu terakhir kalinya orang bakal nyanyiin lagu itu, dan untungnya mana orang yang orang nyanyiin terakhir. Kenapa? Karena orang gak mau nyanyiin itu lagi. Sedih tapi orang gak mau lagi. Udah, dan draft lagunya orang hapus hari itu juga. Lagunya orang lupain liriknya masih ke arsipin, sama orang langsung dihapus. Oke. Itu sih yang bikin sedihnya. Itu dia. Waduh, gila ya, banyak banget ini pelajaran. Dan sebetulnya ini sih kita tentang Truth or Die ini, mungkin benang merahnya tuh cintain diri kalian, karena belum tentu orang lain bisa mencintai kalian dengan cara yang baik gitu guys. Dan jangan lupa gitu, ini intinya benang merahnya, kalian harus mencintai diri kalian, karena belum tentu orang bisa mencintai kalian, belum tentu orang bisa memahami kalian. Karena pada akhirnya bukan tentang kalian yang salah, bukan tentang kalian yang kurang, tapi tentang bagaimana orang menerima dan mencintai kalian dengan cara yang betul gitu. Dan bukan untuk mengejar kesempurnaan, tapi bagaimana orang memperlakukan kalian dengan sempurna. Oke, gitu aja untuk konten kali ini di Truth or Die. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen.
Oke, segitu aja. Pantengin terus di channel Juan.